Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan untuk bertakwa, diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Ini sebuah nikmat yang patut untuk disyukuri. Dan pagi ini Alhamdulillah Allah masih membangunkan kita ya dalam keadaan beriman dan juga berislam. Itu juga nikmat yang luar biasa. Salat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan syariat Islam, syariat yang insyaallah kita hidup dan juga kita mati dengannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah berjumpa lagi. Insya Allah dalam kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membahas kembali seputar pemuda-pemuda yang memiliki kontribusi yang luar biasa untuk dakwah Islam. Kemarin kita sudah membahas beberapa nama ya. Kita membahas Mus'ab ibn Umair, kemudian kita membahas Abdullah ibn Abbas. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita juga akan membahas seorang alim di antara para sahabat. Bahkan seperti yang pernah kami sampaikan, beliau ini orang yang paling mengikuti cara hidupnya Nabi. Jadi asyadu iktidaan. Iktidak itu kan mengikuti, artinya niru. Nah, yang paling banyak meniru cara hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini adik iparnya Nabi, namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa adik iparnya Nabi Muhammad? Karena beliau adiknya Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab yang jadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zamannya Nabi ini kok ya, kalau kita memang kenal, maksudnya Nabi itu bersahabat dengan Umar, dengan Abu Bakar, itu ya nggak sekedar sahabat teman dekat itu tidak, tapi malah jadi mantu, jadi besan kan ya gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu ternyata mantunya Abu Bakar dan mantunya Umar. Jadi kalau kita bayangkan, masya Allah juga ya, maksudnya luar biasa gitu. Jadi ikatan itu tidak hanya ikatan yang cuma sekedar jadi teman saja. Dan ini juga sebenarnya bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Mungkin putra putri kita sudah tumbuh dewasa gitu kan. Ya kita carikan jodoh dari yang kita kenal baik gitu. Wah putrane rencang, udah tahu kebaikannya, udah tahu sifatnya, daripada kita manut karo bocahe kadang ora bener kan ngoten nggih. Jadi itu intermezzo saja. Tapi ala kulli hal Umar bin Khattab ini atau Abdullah bin Umar ini adalah orang yang paling meniru cara hidup Nabi, bahkan cara duduknya, cara makannya, caranya tersenyum bahkan diikuti oleh Abdullah bin Umar. Dan seperti kemarin juga Bapak Ibu, ini insya Allah kita akan membaca khulasah atau membaca ikhtisar. Ikhtisar ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita gitu ya, untuk mengenal lebih dalam seputar Abdullah bin Umar ini. Yang ini
dirangkum oleh Syekh Salahuddin, bukan Syekh Salahuddin, Syekh Shalah Najib Atiq. Oke, seperti yang kemarin kita baca juga, Abdullah bin Abbas itu juga rangkuman dari beliau. Di sini dalam takrifnya atau dalam tarjamahnya Abdullah bin Umar nih Bapak. Kalau kemarin itu kita akan membahas Abdullah bin Abbas itu, beliau itu tidak cuma sebagai ahli ilmu, bahkan beliau juga tidak jarang membantu khalifah untuk turun ke politik, ya. Artinya secara politik beliau juga aktif kalau Abdullah bin Abbas itu. Bahkan beliau itu kalau nggak salah pernah diminta untuk jadi gubernur Kufah atau Basrah kalau Abdullah bin Abbas. Tapi kalau Basrah ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu Abdullah bin Umar ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau banyak ya'tadir. Jadi beliau banyak menyendiri, bahkan beliau lebih banyak di Mekahnya dibandingkan di Madinahnya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau kembali ke kota Mekah. Dan sampai sekarang makamnya ada di kota Mekah sebenarnya. Itu di daerah Ma'abdah Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab Nasaimul Ma'alim, ini karya Syekh Nizar siapa gitu ya. Itu dia membahas seputar tempat-tempat yang bersejarah di kota Mekah berikut dengan mauqi'nya itu berikut dengan Google Maps-nya. Seperti itu. Dan ternyata makamnya Abdullah bin Umar ini di daerah Ma'abdah namanya, atau daerah perbatasan antara Ma'abdah dan Rek Zakhir. Kalau di Mekah dekatnya Masjid Ijabah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti umroh insyaallah Bapak Ibu, itu tuh sebenarnya banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan itu memiliki nilai sejarah dan banyak yang tidak tahu gitu. Contoh kayak Masjid Ijabah itu tadi, itu ternyata Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah itu sempat singgah di situ. Ketika sebelum memasuki Ka'bah ya, sebelum memasuki permukiman Bani Hashim, Nabi Muhammad sempat singgah ke Masjid Ijabah. Kemudian juga rumahnya pemukiman Bani Hashim, pemukiman Bani Makhzum itu ada. Maksudnya kita bisa jelaskan gitu. Artinya lokasinya itu bisa kita kunjungi dan itu menjadi nilai plus gitu ya. Kalau kita mau belajar sirah dan kita berada di lokasinya langsung, itu kayak kita sambil bayangin apa yang dulu pernah terjadi, itu Masya Allah sekali. Makanya makam Abdullah bin Umar ini nggak banyak yang tahu, bahkan orang Mekah sendiri aja nggak tahu, karena memang tempatnya itu tidak, makamnya tuh mboten sing. Kalau di sini kan kalau makamnya tokoh itu kan udah dikasih embel-embel apa ini benar-benar rata dengan tanah, dan di samping bangunan yang kita anggap ya itu kita kiranya tanah kosong gitu. Saya kenapa kok bilang orang Mekah nggak tahu? Karena saya beberapa kali, saya kebetulan tinggalnya dekat situ waktu di Mekah itu. Kalau sedang di Mekah itu saya tinggalnya di dekat situ. Kalau saya naik taksi, saya ngasih tahu di sini makamnya sahabat loh. Oh iya, siapa? Abdullah bin Umar. Oh masa sih? Gitu. Nggak ada yang percaya dan sebagainya. Banyak yang nggak tahu. Malah setiap kali saya ngasih tahu tuh, wahana baru tahu gitu. Jadi intinya adalah di sini saya mengambil kesimpulannya berarti Abdullah bin Umar ini menghabiskan waktunya itu lebih banyak di kota Mekah, bahkan sampai beliau meninggalnya pun di kota Mekah. Kalau kemarin Abdullah bin Abbas, beliau sampai pernah menjadi gubernur, pernah kemudian dikirimkan untuk peperangan dan lain sebagainya. Nah ini Abdullah bin Umar ini banyak ya'tadir, bahkan peperangan setelah Nabi wafat itu beliau tidak banyak ikut. Dan luar biasanya kalau Abdullah bin Umar ini sejak usia muda itu sudah pengen ikut perang, karena beliau hijrahnya kan sama dengan Umar bin Khattab, bareng dengan Umar bin Khattab. Beda sama Abdullah bin Abbas, beliau hijrahnya kan setelah beberapa tahun ya, setelah Fathu Mekah, ketika Fathu Mekah kan. Kalau Abdullah bin Umar ini hijrahnya bersama dengan Umar bin Khattab. Jadi ketika Badar beliau ada, ketika Uhud beliau ada. Dalam sebuah riwayat beliau bercerita, Abdullah bin Umar ini bercerita sendiri bahwasanya ketika Badar itu meletus, itu Abdullah bin Umar itu
pamit sama Rasulullah izin pengen ikut ghazwah, tapi sama Rasulullah ditolak, nggak boleh karena masih muda, usianya masih 13 tahun. Kemudian tahun kedepannya setelah Badar perang apa Pak? Setelah Badar perang Uhud. Perang Uhud juga kembali lagi pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen ikut perang Uhud. Kata Rasulullah belum boleh juga karena umurnya masih 14 tahun. Kemudian baru boleh ikut di peperangan Khandaq. Perang Khandaq itu kalau dalam riwayat yang beliau ucapkan sendiri itu usianya 15 tahun. Tapi Allah alam apakah 15 atau lebih dari 15 tahun. Tapi ala kulli hal beliau mulai ikut perang itu di Khandaq, dan setelah itu mengikuti peperangan yang bersama dengan Rasulullah, semua peperangan. Kecuali setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau tidak mengikuti, bahkan beliau tidak berpihak kepada salah satu pihak ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan terjadi perpecahan ya, karena Muawiyah nggak mau membaiat Ali. Kemudian Muawiyah ya, akhirnya setelah itulah muncul atau lahirlah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah kan sebenarnya mulanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga seorang sahabi, tapi memang itu merupakan salah satu tanda tanda nubuatnya Nabi, ngerti ya. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, nggak lama setelah beliau meninggal saja langsung terjadi perpecahan di antara umat muslim. Tapi ala kulli hal Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat ini udul. Ini adalah satu kaidah yang tidak boleh kita kesampingkan. Jadi walaupun mungkin terdapat perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan satu sahabat yang lain, tapi secara ilmu hadis semua sahabat itu udul, hukumnya siqah semuanya. Nah, di sini kita akan membaca ikhtisar atau kita akan membaca khulasah dari Syekh Shalih Najib Al-Atiq. Atiq ini pakai qaf ya, bukan pakai kaf, karena maknanya beda. Kalau adiku itu artinya ayam. Kalau adik itu artinya dalam atau dakik, jeru artinya. Wah, ini jeru ya, itu dakik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahi taala nasir awliyaihi as-sadiqin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadis sadiqil amin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ashabul gharri al-mayamin wa azwajuhu ummahatul mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-barizin. Fa ahbabtu an adhkura nafsi wa ikhwani al-kiram bi syai'in min siratihi al-itrah wa tarihihi al-mashriqul majid. La'allana nasiru ala dawihi fa nas'udu fid dunya wal akhirah, fa aqulu billahi ta'ala at-taufiq. Jadi di sini Syekh Shalih Najib itu pengen bercerita tentang salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Umar. Kenapa beliau pengen menceritakan atau beliau pengen menyebutkan sirahnya yang harum, kalau kata beliau ya, siratihi al-itrah, itu karena agar kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil contoh dan teladan dari beliau-beliau ini. Karena sejatinya Bapak Ibu, sahabat itu punya kekhususan yang berbeda-beda. Jadi nggak semua sahabat itu mufti, nggak semua sahabat itu perawi hadis, tapi mereka tetap punya amalan-amalannya masing-masing. Dan luar biasanya sahabat justru itu gitu. Jadi mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga kita bisa mengambil satu faedah dari hadisnya Nabi, bahwasanya sebaik-baik amalan itu yang ditekuni. Gitu. Khairu amalin adwamuha atau fi makna seperti itu ya, hadisnya ya. Bahwasanya sebaik-baik pekerjaan yang paling didawamkan, karena itu bisa menjadi identitas kita. Kalau di zaman sekarang mungkin akan ada nama itu personal branding.
Kalau di zamannya Nabi itu ya para sahabat itu punya personal brandingnya masing-masing karena didawami berbeda, kegiatannya berbeda-beda. Nah, di sini juga Abdullah bin Umar ini juga beliau memiliki kekhususan tersendiri. Nah, kekhususannya apa saja nanti insya Allah akan disebutkan dalam ikhtisar ini. Waqala ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi ini Qurashi itu dari orang-orang Quraisy ya. Kalau dalam nasab itu, nasabnya Nabi Muhammad SAW, Quraisy itu dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Fihr kalau nggak salah. Namanya Fihr. Ini kalau orang-orang Quraisy atau yang mengaku dari suku Quraisy itu harus punya sampai ke Fihr. Kalau nggak sama-sama Fihr berarti bukan Quraisy sebenarnya. Jadi itu kakeknya yang keberapa gitu, saya lupa juga. Kemudian kunyatu Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman, jadi putranya Abdurrahman, maka beliau diberikan kunyah Abu Abdurrahman. Ummuhu wa ummu ukhtuhu Hafsah. Jadi orang tuanya Umar ini siapa? Abdullah bin Umar kan? Orang tuanya Abdullah bin Umar dan juga Hafsah. Karena mereka kan syakikoh ya, atau memang kandung, saudara kandung Hafsah sama Ibnu Umar ini. Ibunya namanya Zainab binti Mad'un bin Habib Al-Jamhah, ukhtu Utsman ibnu Mad'un. Jadi ibunya namanya Zainab binti Mad'un. Ada yang pernah dengar sahabat namanya Utsman bin Mad'un? Utsman bin Mad'un ini Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ini adalah sahabat pertama yang dimakamkan di Baqi. Jadi beliau ini muhajirin dari kota Mekah datang ke Madinah. Beliau juga termasuk sahabat yang luar biasa juga di antara umat muslimin atau di antara sahabatnya Nabi SAW. Dan beliau menjadi orang yang pertama yang meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Itu namanya Utsman bin Mad'un. Nah, ini punya saudara perempuan namanya Zainab binti Mad'un, dan ini istrinya Umar bin Khattab. Dan dari rahim beliau lahirlah Hafsah dan lahirlah Abdullah ibnu Umar. Dan ini dua-duanya ini juga luar biasa. Maksudnya Hafsah ini juga istrinya Rasulullah dan luar biasa juga kontribusinya dalam agama Islam. Karena Abdullah bin Umar ini juga adik iparnya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa juga kontribusinya. Maulid Abdullah bin Umar, ulida Abdullah bin Umar pada bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanatain. Nah, ini Abdullah bin Umar lahirnya kapan? Maulid Abdullah bin Umar, kelahiran Abdullah bin Umar itu setelah bi'tsatun Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW diutus atau mendapatkan wahyu, itu 2 tahun setelahnya. Jadi sekitar 11 tahun sebelum hijrah. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan 10 tahun sebelum hijrah. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahkan tadi yang riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar saja, beliau mengikuti perang perang Badar ditolak oleh Nabi SAW karena usia 13 tahun. Berarti yang benar 11 tahun sebelum hijrah beliau lahir. Karena ketika hijrah umurnya sudah 11 tahun, ketika Badar usia 13 tahun. Kalau kita ikut riwayatnya yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar sendiri gitu. Tapi dari riwayat yang lain itu bilangnya Abdullah bin Umar lahirnya 10 tahun. Jadi kalau masalah angka ini seringkali berubah-ubah Bu. Bahkan kelahirannya Nabi saja beda-beda versinya. Dan itu disebutkan juga di kitab Rahiq Al-Maktum. Itu kalau mau baca sirahnya Nabi Muhammad itu bagus sekali kitabnya Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Di situ disebutkan Nabi Muhammad kan kalau puasa Senin ya, kalau puasa yang memperingati kelahirannya kan puasa Senin. Nah, di hari Senin di tahun gajah, kemudian di tahun gajah di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari Senin itu jatuhnya tanggal 9 Bro. Bukan tanggal berapa yang kita tahu kan 12 atau 11 kan gitu. Maka ini
menjadi perbedaan pendapat gitu. Artinya adalah kalau masalah angka itu kadang ada yang bilang A, ada yang bilang B. Bahkan jumlah orang juga ada yang bilang A dan ada yang bilang B, dan itu tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian Islam Abdullah bin Umar. Aslam Abdullah bin Umar ma'abihi. Beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya. Ya, wa huwa ibnu arba'a sanawatin, dan beliau usia 4 tahun. Ini pernah saya membaca riwayat yang lainnya itu Abdullah bin Umar bin Khattab itu masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. Ya, berarti kalau Abdullah bin Umar Hijriah sih, biasa setelah turunnya wahyu. Tahun ke-6 setelah turunnya wahyu, dan di tahun yang sama juga Abdullah bin Umar beliau juga masuk Islam. Nah, kalau di sini kita hitung lagi, beda meneh Pak umurnya Abdullah bin Umar, gitu. Jadi beliau kalau emang kalau Umar bin Khattab lahirnya Umar bin Khattab masuk Islamnya tahun ke-6 setelah Bi'tsah, dan di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar pada saat beliau masuk Islam usia udah 4 tahun. Dengan beda mulai kan, berarti beliau dilahirkannya berapa sebelum hijrahnya berbeda lagi. Kemudian wa ibnu arba'a sanawatin. Arba'a sanawatin artinya adalah seorang anak berusia 4 tahun. Wa dzalika li'anna Umar aslama fil 'amis sadis min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinati qabla abihi wa mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Umar wa Abdullah bin Umar 21 aman. Wa kana Abdullah bin Umar 21 aman. Jadi Bapak Ibu Allah, di sini disebutkan bahwa beliau mengikuti atau beliau hijrah ke kota Madinah itu sebelum ayahnya, bahkan disebutkan di sini malah disebutkan hijrah wa hajara ilal Madinati qabla abihi. Jadi malah hijrah terlebih dahulu. Meskipun dalam riwayat juga ada yang mengatakan hijrahnya bareng. Nah, wa mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Umar Abdullah bin Umar 21 aman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, usianya Abdullah bin Umar 21 tahun. 21 tahun berarti kalau beliau lahirnya ini jadi enggak. Alhamdulillah enggak usah dipikirkan jeru-jeru Bapak Ibu. Kita yang penting ada kita ikuti riwayat para ulama saja. Tapi ala kulli hal beliau meninggal Nabi Muhammad SAW itu usianya masih muda. Ini kalau kita bayangkan atau kita compare dengan Abdullah bin Abbas, sebenarnya ini dua orang ini sama-sama cemerlang Bapak Ibu. Cuman bahkan Abdullah bin Umar sendiri itu memuji Abdullah bin Abbas secara khusus. Kan kemarin dalam pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan kan bahwa Abdullah bin Umar sendiri menghentikannya a'lamuna, orang yang paling alim di antara kita itu ya Abdullah bin Abbas. Kalau di compare hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar ini lebih banyak dibandingkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas masih 1.600-an, kalau Abdullah bin Umar itu 2.400-an lebih. Sebenarnya lebih banyak hadis yang diriwayatkan, tapi ya itu karena Abdullah bin Umar tidak banyak turun ke medan politik ya mungkin ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu kan bahkan beliau jadi mustasyarnya Umar bin Khattab, jadi pembina penasihatnya Umar bin Khattab dan sebagainya, bahkan jadi gubernur, jadi amir. Kemudian beliau juga sering diminta pendapat oleh para khalifah. Kalau Abdullah bin Umar nih, beliaunya ya'tadzir, beliaunya tidak berkenan intinya seperti itu ya, karena takutnya mungkin malah tidak rapas yang kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa membayangkan dua orang yang mempunyai karakteristik yang sebenarnya berbeda. Tapi kalau kita compare, kalaupun Abdullah bin Umar pada saat itu ditawari dan beliau mau, ya sebenarnya beliau punya kompetensi atau punya kapabilitas untuk itu. Tapi karena Abdullah bin Umar, beliau memilih lebih banyak tinggal di kota Mekah. Kemudian auladu Abdullah bin Umar,
Jadi Nabi Abdullah bin Umar ini anaknya siapa saja. Karena Ibnu Umar zaujatain. Wah, Ibnu Umar ini gangune kalih, Pak. Nah, ini juga boleh monggo lek mau ditiru. Wa arba'a minhum wa arba'a milku yamin wa arba'a milku yamin. Razaqahullah ta'ala minhunna 16 walatan wa bintan. Jadi beliau punya 2 istri dan punya milkul yamin al-mar'ah allati tuba'u wa tushtara. Jadi Bapak Ibu, beliau punya 2 istri dan 4 milkul yamin. Milkul yamin itu adalah istilah kata itu budak perempuan. Al-mar'atu allati tuba'u wa tushtara, yang bisa dibeli dan juga bisa dijual. Jadi ini ada punya hamba sahaya beliau. Dan darinya sitah asyara walatan wa bintan, 16 anak dan 16 anak laki-laki dan perempuan. Fakana lahu minadz dzukuri 12 wa minal inasi 4. Jadi putranya yang laki-laki 12, yang perempuan ada 4. Nah, ini cuma nama-namanya tidak disebutkan. Ini sumbernya dari Syiar A'lamul Nubala. Kemudian ilmu Abdullah bin Umar, rawa Abdullah bin Umar alfaini wa sittumiyatin wa thalathina hadisan bil mukarrar. Jadi Abdullah bin Umar disebutkan beliau punya 2630 hadis. 2630 hadis itu aja kalau kita hafalin, Masya Allah, ngapal ke hadis. Dan ini luar biasa. Kita ini pondok pesantren di Indonesia yang ngapalin Al-Quran itu kathah, Pak. Betul nggih? Tapi ada nggak pondok yang ngapalin Sahihain 2 Bukhari dan Muslim? Wonten apa wonten? Ada, Pak. Di Solo itu ada pondok teman kami namanya Pondok Abdullah bin Umar. Ini namanya ngambil dari Ibnu Umar karena memang ini ahadu mukatsir fil hadis. Dan programnya itu programnya full gratis. Dia bisa nomor SMA atau Mahat Ali. Kalau Mahat Ali itu berarti lulusan SMA ya, setara SMA atau Mahat Ali. Pondoknya full programnya gratis, tapi syaratnya lulus dari situ harus hafal 2 kitab Sahih. Harus hafal Bukhari dan harus hafal Muslim. Itu yang dirikan teman kami di Sudan dulu. Ustadz Hindro, Ustadz Nuruddin, Ustadz Baiz itu teman kami satu asrama dulu di Sudan. Dan memang dari di Sudan mereka semangatnya baca hadis itu, Pak. Nah itu silakan, itu kalau umpamanya Bapak Ibu pengen nyekolah ke anak gratis. Cuma memang ini ya semi non formal ya, karena memang masih merintis. Jadi programnya itu menghafalkan Sahihain gitu. Ini luar biasa. Syarat masuknya harus hafal Al-Quran. Jadi harus hafal Al-Quran, mungkin baru boleh menghafalkan Sahihain. Jangan sampai ngafal ke Sahihain tapi nggak hafal Al-Quran malahan ya, gitu. Jadi kalau udah hafal Al-Quran, ngapalin Sahihain juga akan lebih gampang kan gitu. Secara tadrijinya itu step by step kan hafal Al-Quran gitu. Jadi itu luar biasa. 2630 hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sendiri. Kemudian qala Imam Malik, ini Imam Malik bin Anas, Imamun nasi indana ba'da Zaid ibn Sabit Abdullah bin Umar. Maka sasitina sanah yuftin nas Syiar A'malun Nubala. Jadi kalau kata Imam Malik ini Imam Malik bin Anas, Bapak Ibu, itu yang punya madhab Maliki. Kalau Anas bin Malik beda lagi. Kalau Malik bin Anas itu yang punya madhab sahibul madhab. Kalau Malik bin Anas itu sahibul madhab. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Ngerti ya? Makasa Siti Nasanah, jadi beliau selama 60 tahun beliau yufti. Itu imamnya umat muslimin itu Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit ini sekretarisnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Taif. Itu ada yang menyebutkan beliau sendiri. Jadi jalan kaki dari Mekah ke Taif, Pak Bu. Nah, sekarang kita ke Taif senang-senang, happy-happy. Dulu Nabi Muhammad SAW ke Taif itu dalam rangka perjalanan hijrah. Jadi
beliau, ada yang mengatakan beliau sendirian, ada yang mengatakan beliau bersama dengan Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit ini bahkan Masya Allah juga ini sebenarnya beliau Katibu Rasulullah SAW, sekretarisnya Nabi SAW. Kemudian qala Nafi' kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yajlisani linnasi inda muqaddamil hajj. Fa kuntu ajlisu ila hadha yawman wa ila hadha yawman, fa kana Ibnu Abbas yujibu yufti fi kulli ma su'ila anhu wa kana Ibnu Umar yaruddu aktsar mimma yufti. Jadi Nafi' berkata bahwasanya ketika beliau pada musim haji itu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu bermajelis di dua tempat yang berbeda. Jadi sebelum pelaksanaan ibadah haji mereka bermajelis masing-masing. Fakuntu ajlisu ila hadza yauman wa ila hadza yauman. Jadi Nafi ini kadang ke Ibnu Umar, kadang ke Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu lebih banyak yufti fi kulli ma su'ila anhu, lebih banyak berfatwa gitu ya. Berfatwa itu artinya adalah beliau berarti beliau berijtihad, istilahnya seperti itu ya. Karena keluasan ilmunya Abdullah bin Abbas ini berijtihad. Kemudian kalau Ibnu Umar yaruddu aksar min an yufti mimma yufti. Kalau Ibnu Umar kata Nafi itu lebih banyak menjawab dibandingkan dengan yufti, dia berfatwa. Artinya beliau ini saja ini kalau mau ngikuti Nabi ya kita rujukannya kepada Abdullah bin Umar, karena yang paling kenal sama Nabi atau paling tahu keseharian Nabi, yang paling ditiru keseharian Nabi, yang paling meniru keseharian Nabi itu ya Abdullah bin Umar. Jadi di situ kita bisa mengambil faedah bahwa Abdullah bin Umar ini lebih baik menjawab, artinya lebih tahu seluk-beluk perjalanan Nabi SAW lebih baik dibandingkan Abdullah bin Abbas. Kemudian qala Laits bin Sa'ad kata rajulun ila Ibnu Umar an uktub ilayya bil ilmi kulluh fakataba ilaih. Jadi Laits bin Sa'ad seorang laki-laki ada yang meminta kepada Abdullah bin Umar, tolong tuliskan untukku tulisan yang mengintisarikan ilmu seperti itu. Fakataba ilaihi innal ilma katsirun walakin in istata'ta an tulqiyallahu khafifadh dhahri min tima'in nas. Ini subhanallah, ini Masya Allah. Kata Abdullah ibnu Umar bahwasanya ilmu itu banyak Bapak Ibu, ilmu itu banyak. Jadi beliau berkata, kan dimintain tolong tuliskanlah kepadaku intisari ilmu gitu, apa yang engkau sebut dengan ilmu itu secara keseluruhan itu engkau maknainya seperti apa. Kata Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya ilmu itu banyak, tapi kalau engkau bisa, hendaknya engkau bertemu kepada Allah atau nanti engkau kembali kepada Allah, antul qiyallaha khafifadh dhuhri min tima'in nas, dengan seminimal mungkin tanggungan atas darah manusia. Ini kan menjawab alasan kenapa beliau ya'tazil gitu, kenapa beliau ya'tazir, ikut politik enggak, ikut ini enggak, perang-perang setelahnya Nabi Muhammad SAW enggak ikut, karena beliau takut bertemu dengan Allah SWT dan beliau bertanggung jawab atas banyak darah manusia. Antul qiyallaha khafifadh dhahri min tima'in nas khamisul batni an amwalihim, dan jangan sampai engkau juga menikmati harta mereka, karena Allah itu fitnahnya itu sudah mulai dari sejak Nabi Muhammad meninggal dan meletusnya yang kemudian terjadi ya seketika Muawiyah tidak membaiat Ali bin Abi Thalib, itu kan juga salah satu fitnah gitu kan. Jadi kita nggak tahu mana hak yang mana, dua-duanya sahabat. Kalau kita hidup di zaman itu mungkin kita juga akan bingung, dan ini yang alasan inilah yang kemudian terjawab ya. Kaful lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Pokoknya kaful lisan an a'radihim, jadi kita menjaga lisan kita juga untuk mereka. Artinya apa? Artinya kita tidak kemudian kita nggak ikut-ikutan ini, tapi ngerasani sing kae kan gitu. Nah itu jadi kita bisa menahan lisannya dengan a'radnya. Laziman li amri jama'atihim, kemudian laziman li amri jama'atihim, dan kita serius, kita tekun untuk urusan jamaah. Jadi luar biasa Abdullah bin Umar itu, beliau ini tidak mengikuti perpolitikan dan beliau tidak memihak, netral, benar-benar netral, fokusnya kepada urusan jamaah.
Jadi beliau menyatukan gitu, istilah seperti itu. Qala Ibnu Hazm al-mukatsiruna fil minal futya minas sahabah Umar wa ibnuhu Abdullah, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid ibn Thabit, fahum sab'atun faqat yumkin ay yajma'a min futya kullu wahidin minhum sifru dakhin. Wah, ini kata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini salah satu imam luar biasa pada zamannya. Kemudian di sini menyebutkan mukatsiruna fil futya, orang yang paling banyak melakukan fatwa atau orang yang paling banyak melakukan mengeluarkan ya fatwa baru ya terkait syariat Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar putranya Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya siapa, Pak? Masya Allah, ini namanya Abdullah, nama aslinya Abdullah bin, subhanallah, saya jadi kelingan siapa namanya Abu Bakar. Abdullah bin, ya nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mak Abdullah bin, subhanallah, saya jadi kepikiran karena saya berpikirnya wah gimana saya mau ketemu Abu Bakar gitu kan, kalau saya nggak tahu nama aslinya gitu, nanti misal pengen ketemu beliau nggak tahu nama aslinya kan nanti keliru, ternyata bukan ya. Abdullah bin Abi Quhafah, subhanallah, Abdullah bin Abi Quhafah itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling banyak berfatwa tadi Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Zaid bin Thabit. Ini orang-orang 7 ini saja. Kalau kata Ibnu Hazm, orang-orang 7 ini saja kalau umpamanya dikumpulkan fatwa-fatwanya itu sudah cukup, nggak ada perdebatan gitu ya. Artinya ya kita sekarang tahu 4 madzhab dan sebagainya. Kalau kita ngambil dari 4 orang ini saja sebenarnya sudah cukup kalau kita mau mempelajari keseluruhan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalah Najib Ad-Dik, syiddatu ittiba'i Abdullah bin Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Ibnu Umar itu sangat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Umar katsirul ittiba'i li isari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta innahu nazala manazilihi wa yusalli fi kulli makanin shalla fihi. Wa hatta inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajarah fa kana Umar yata'ahaduha bil ma'i li alla ta'is, subhanallah, li alla taibas. Jadi ini Bapak Ibu, Abdullah bin Umar itu beliau mengikuti Nabi itu sampai di titik mana? Sampai beliau tempatnya Nabi Muhammad SAW singgah, beliau singgahi. Jadi Nabi Muhammad, Ibnu Umar dengar nih Nabi Muhammad itu ketika perjalanan hijrah atau perjalanan Fathu Makkah itu pernah singgah di sini. Beliau datangi di tengah-tengah gurun Sahara dan sebagainya, di gurun Sahara, di gurun pasir gitu ya. Beliau datangi tempatnya. Kemudian bahkan tempat bernaungnya Nabi Muhammad SAW beliau datangi juga. Tempat di mana Nabi Muhammad pernah sholat, beliau sholat di sana. Ya, jadi kebayang betapa beliau ini sangat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan di pohon yang tempat Nabi Muhammad bernaung itu sama Abdullah bin Umar disirami pohonnya biar tidak kering, biar tidak mati pohon tersebut. Jadi ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ruwa Abu Dawud an-Nafi' an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law tarakna hadzal bab lin nisa qala Nafi' falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat. Wah, ini juga nih. Ini dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad tarakna, sahih. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini memerintahkan untuk tidak memasuki pintu ini. Entah di sini tidak disebutkan ya pintunya, apakah di Masjid Nabawi mungkin atau di mana dan sebagainya. Tapi kalau kalian jangan memasuki pintu ini, aku menjadikan pintu ini khusus untuk pintu perempuan.
Kemudian Nafi' menambahkan, falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat. Sampai mati Ibnu Umar radhiyallahu taala sampai beliau wafat, beliau tidak pernah memasuki pintu itu. Di sini kita bisa melihat ya bahwasanya betul-betul ini level ketakwaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Karena sampai sesimpel jangan masuk pintu ini. Kalau kita kan mungkin kan wah udah mungkin khalifahnya sudah berubah, peraturannya sudah berubah gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah melarang, itu beliau tidak lakukan, bahkan beliau sampai wafat. Jadi ini iktidaknya luar biasa, bisa dibilang letter luck pokoknya gitu ya, pokoknya saklek gitu ya. Kemudian ibadah Abdullah bin Umar. Sebenarnya ini kita baca yang ringkas. Ibadahnya Abdullah bin Umar, qala Tawus ibnu Kaisan, ma ra'aitu musalliyan ka hay'ati Abdullah bin Umar wala ashadda istiqbalan lil Ka'bati yuwajjihuhu wa kaffaihi wa qadamayhi minhu. Jadi di sini disebutkan Tawus itu mengatakan bahwasanya kalau engkau atau beliau belum pernah melihat orang yang seperti yang sholatnya seperti Abdullah bin Umar. Jadi kalau menghadap Ka'bah itu betul-betul dirinci sebelah mananya Ka'bahnya tersebut. Kemudian ini ya asyaddu istiqbalan lil Ka'bah. Jadi asyaddu istiqbalan, jadi setepat-tepatnya menghadap ke Ka'bah baru beliau sholat. Wa kafai dan biwajihi dan mukanya ke Ka'bah. Kafai itu dua telapak tangannya juga ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Wa qadamaihi juga ke Ka'bah. Jadi kakinya pun juga menghadap ke Ka'bah. Jadi seluruh badannya itu menghadap ke Ka'bah. Dan itu tidak banyak orang yang melakukan seperti itu. Tidak banyak orang yang melakukan seperti itu. Apalagi di zaman yang belum ada teknologi kompas, belum ada teknologi Muslim Pro. Kalau kita bingung kiblat di mana kan Muslim Pro kan gitu kan. Waktu sholat kapan Muslim Pro kan gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada teknologi itu semua. Dan Abdullah bin Umar itu bisa mengamalkan hal tersebut gitu, atau bisa melazimi hal tersebut ini. Kita bisa membayangkan seberapa beliau takut gitu ya. Artinya kalau tidak mengikuti perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nafi' kana Ibnu Umar yahya baina adh-dhuhri ila al-'ashri. Wah, ini Ibnu Umar itu beliau hidupnya antara zuhur sampai asar. Ini saya kurang tahu maknanya seperti apa, tapi ala kulli hal dari kitab Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim al-Asfihani. Kemudian qala Nafi' kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yuhyil laila salatan. Jadi kalau kata Nafi', beliau menghidupkan malam dengan mendirikan salat. Summa yaqulu ya Nafi' asharna atau sahirna fa aqulu la fa yu'adu shalah. Summa yaqulu ya Nafi' faqulu na'am fayaqudu fayastaghfiru wa yad'u hatta yusbih. Jadi Ibnu Umar ini Allah, beliau suka menghidupkan malam dengan sholat. Kemudian beliau berkata kepada Nafi', wahai Nafi', as-sahirna. Subhanallah. As-sahirna ini maknanya apa ini? Sahirul lail. Kadang saya itu kalau mau nggak nganu langsung saya cari karena penasaran, Pak. Jadi ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Jadi itu waktun mustajabun. Asahirna itu artinya adalah waktun mustahabun li qa'i salatil lail wal istighfar. Jadi waktu tertentu kalau kita mau mendirikan salat malam itu disebut sahir. Makanya sahirul lail, sahirul layali atau sahur itu juga waktu-waktu sahur itu ya. Sahirul layali. Kalau kita mau menghidupkan malam, itu bahasa Arabnya kan sahirul layali. Dulu waktu di pondok sering Bu, kita belajarnya itu sampai malam tuh kita nyebutnya sahirul lail. Sahirul lail itu artinya menghidupkan malam untuk belajar, tapi kalau kita karena mau ujian ini. Nah, ini artinya adalah
beliau ini bertanya kepada Nafi', wahai Nafi', kita sudah masuk waktu sahir belum? Kata Nafi', belum wahai Abdullah bin Umar. Jadi sholat Abdullah bin Umar pada malam hari, menghidupkan malamnya. Kemudian tanya kepada Nafi', ya Nafi', asahirna? Kata Nafi', belum. Kemudian beliau bangkit lagi, ngulangi lagi sholatnya dari awal. Jadi itu hirasnya dalam beribadah. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara Abdullah bin Abbas, itu beliau maziyahnya itu adalah hirasnya dalam nasril ilm, dalam menyebarkan ilmu, dalam keilmuan lah ya, dalam kemudian menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Kalau Abdullah bin Umar ini sebenarnya kita bisa menirunya apa Bapak? Yang bisa kita tiru dari Abdullah bin Umar ini adalah ubudiyahnya, ibadahnya, kemudian tawakufnya dalam permasalahan yang beliau mungkin tidak bisa seperti perbedaannya Ali dan Muawiyah ini, beliau kan tidak bisa berpihak, beliau bertawakuf akhirnya. Jadi untuk hal yang tidak kita ketahui, untuk ukuran Abdullah bin Umar saja beliau tawakuf gitu. Kalau sekarang kita sering melihatnya kan orang layak tawakuf gitu, terabas. Tawakuf itu artinya berhenti Bapak. Jadi kalau ada dua permasalahan berbeda, kemudian kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kita bertawakuf. Untuk urusan-urusan politik, urusan-urusan apa dan sebagainya, itu wajar seorang muslim itu bertawakuf. Itu tidak apa-apa. Maka itu yang bisa kita contoh, ubudiyahnya dan bagaimana beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW sesakral itu gitu. Kemudian kita lanjut, zuhdu Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dan juga beliau seorang yang zahid. Qala Maimun ibn Mahran, dakhaltu ala ibn Umar faqawwamtu kullu shay'in fi baitihi min firashi aw lihafin aw bisatin wa kullu shay'in alaihi fama wajadtu yusawi mi'ata dirham. Ini subhanallah nih, Maimun ibn Mahran ini Bapak. Ini kepo sekali orang. Jadi beliau memasuki rumahnya Abdullah bin Umar, faqawwamtu kullu syai'in fi baitihi. Sama siapa namanya? Maimun ibn Mahran ditakwim. Takwim itu di list apa saja yang ada di rumahnya beliau, kemudian dihitung berapa nilainya. Jadi dari kasur, dari karpet, meja dan sebagainya, itu semua tidak ada yang lebih dari 100 dirham. Ini kalau 100 dirham itu banyak atau sedikit Pak Bu? Sedikit Pak Bu, karena Abdullah ibnu Abbas itu beliau berpendapat bahwa orang itu mustatik atau orang itu dianggap mampu untuk melaksanakan haji kalau punya 800 dirham. Itu Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau 100 dirham ya berarti sedikit gitu. Berarti beliau nggak wajib haji ini. Abdullah bin Umar, kalau kita ngambil pendapatnya Abdullah bin Abbas kan, kalau Abdullah bin Abbas kan istita'ah itu artinya 800 dirham. Kalau Ikrimah Maula Ibn Abbas itu istita'ah itu artinya sehat gitu. Tapi kalau Abdullah bin Umar ini pakai standarnya Abdullah bin Abbas untuk haji, berarti beliau nggak wajib haji Pak, karena nggak mampu, ghairu mustati. Jadi beliau itu adalah seorang yang zahid juga. Qala Nafi' kana Ibnu Umar la yuqsimu fil majlisil wahid 30,000 dirhamin summa ya'ti alaihi syahru ma yakulu fihi maz'ah atau qit'atul lahm. Itu dari kitab Hilyatul Auliya. Jadi hartanya Abdullah bin Umar itu kemana saja beliau bagi-bagikan. Jadi beliau zahidnya atau zuhudnya Ibnu Umar itu bukan karena beliau memang tidak punya uang, tapi beliau bagikan yang dimilikinya itu yang senilai 100 dirham tadi, sisanya dibagikan. Salasina alfa dirham. Jadi disebutkan dari Nafi, Ibnu Umar itu membagikan 30.000 dirham dalam majelis-majelisnya. Sedangkan kata Maimun ibnu Mahran, rumahnya itu isinya furniturnya itu enggak lebih dari 100 dirham. Jadi luar biasa ya. Jadi ini yang masya Allah jarang kita temukan di Indonesia Pak. Majelis ilmu yang membiayai ustadz. Karena di Sudan itu masih banyak. Kami dulu disediakan angkutan jemputan Pak. Dari tempat kami tinggal di asrama sama tempat majelis kami dulu itu jaraknya sekitar
20-an kilometer, dikasih antar jemput, yang bayari siapa? Syekhnya. Setiap bulan kita dikasih kafalah, kita yang belajar ke beliau disangoni sama beliau. Ini kan jarang di Indonesia ini. Ya mungkin di pondok-pondok mungkin ada, tapi kalau saya lihat yang kajian-kajian kitab dan sebagainya itu jarang ada yang seperti ini. Subhanallah. Ini bisa kita tiru. Kemudian infak Abdullah bin Umar. Jadi kita kalau membaca tentang Abdullah bin Umar itu Bapak, itu kontribusinya adalah ketakwaannya kepada Nabi Muhammad, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan oleh Nabi dilakukan sama dia. Zuhudnya, infaknya, ibadahnya semua diamalkan. Dan gini di sini kita bisa mengajarkan juga kepada anak-anak kita bahwasanya dalam hal-hal khususnya agama, Bapak Ibu. Ini kan kita hidup di zaman dimana kita semua bisa merasa paham agama gitu ya. Karena udah baca kitabnya, udah baca ini dan sebagainya. Padahal kalau kita dibandingkan dengan janganlah para sahabat gitu, ulama-ulama terdahulu, kita ini ilmunya belum ada apa-apa. Agar kita bertawakuf seperti tawakufnya Ibnu Umar gitu. Jadi agar kita, anak-anak kita itu mengucapkan apa yang mereka ketahui, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena beliau mengamalkan apa yang beliau ketahui dan beliau juga mengucapkan apa yang betul-betul beliau ketahui dan pahami. Kemudian waroknya di sini juga disebutkan ya. Subhanallah. Ini syahadatu Abdullah bin Umar fi ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebelum baca waroknya, saya akan membaca ijazah atau kesaksian dari sahabat-sahabatnya Abdullah bin Umar. Rawa Abu Nuaimin anil Hasan al-Basri an Abdullah bin Umar qala ma kuntu mustannan falyastanna bimanni qad mat. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhil ummah abarraha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa naqala dinahu fatashabbahu bi akhlaqihim wa daraiqihim fahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu 'alal huda al mustaqim wallahu rabbul ka'bah. Jadi disebutkan Abu Nuaim dari Hasan al-Basri dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini bersaksi, ngapunten niki saya mulakbat penerjemahannya. Abdullah bin Umar ini bersaksi tentang bersaksi atas sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi beliau itu menyebutkan orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi ini, terlepas dari perpecahan yang terjadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau tidak pernah melihat orang-orang seperti sahabat-sahabatnya Nabi. Karena kalau dikatakan oleh Abdullah bin Umar, abarroha quluban, hatinya itu yang paling berbakti, yang paling baik. Birrun itu Bapak Ibu, itu maknanya baik. Jadi birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada orang tua. Mabrur, haji umrah mabrur artinya adalah haji yang baik, umrah yang baik, artinya tidak menyelisih syariat kan itu. Kemudian wa a'maquha ilman, dan ilmunya yang paling dalam itu adalah para sahabat, generasi para sahabat. Wa aqalluha takallufan, dan takallufatnya itu lebih sedikit para sahabat itu. Artinya adalah kalau beramal itu tidak mengharapkan takalluf atau taklufah. Atau taklufah itu apa? Taklufah itu kayak ibarat kata kita jadi gaji apa gimana gitu loh. Jadi beban gaji, beban pengeluaran. Jadi beban pengeluaran juga sedikit. Kemudian qaumun ikhtarahumullah subhanahu nabi. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi. Dan ini juga sedikit banyak menjawab kenapa beliau ya'tadir. Kenapa beliau ya'tadir? Karena beliau menganggap semua sahabat itu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas untuk diselisih. Itu kata Abdullah bin Umar wallahu taala alam. Kemudian waroknya, warok itu nama Abu. Warok itu kehati-hatiannya Abdullah bin Umar. Beliau ini orang yang dikenal sangat hati-hati karena beliau sangat takut untuk melakukan hal yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi' kana Ibnu Umar idza qara'a hadhil ayah alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
baka hatta yaglubahul buka. Jadi di sini Masya Allah. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Jadi ketika beliau diingatkan untuk berzikir itu beliau menangis sampai nangisnya atau tangisannya itu apa? Hatta yaglibul buka, sampai bacaan Al-Qur'annya itu tertutup dengan tangisan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anha. Ini Masya Allah. Aqwalu salafun salih ala ibnu Umar. Qala Abdullah ibnu Mas'ud amlaku syababi Quraisy li nafsihi anid dunya ibnu Umar. Jadi ini kalau Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan pemuda Quraisy. Ini kalau kita bayangkan pemuda Quraisy itu, kalau orang udah punya titel orang Quraisy itu istilah Jawane auto kajen. Jadi istilahnya kalau zaman saiki mungkin ya habaib, ya gus. Karena orang Quraisy ini suku yang paling disegani. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud amlaku syababi Quraisyin li nafsihi, orang yang paling bisa memiliki jiwanya, bisa manajemen hatinya itu ya Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan ini tazkiyah dari seorang sahabat ke sahabat yang lain. Orang yang paling bisa menahan diri tentang urusan dunia itu Abdullah bin Umar. Kita bisa lihat sendiri tadi kata Maimun bin Mahran, rumahnya saja furniturnya nggak lebih dari 100 dirham. Jadi di sini juga ini luar biasa Ibu. Ini terkait manajemen emosi ini. Ini kita subhanallah, contoh yang baik sekali Abdullah bin Umar. Karena anak-anak itu di fase-fase tertentu itu kadang untuk memanajemen emosi itu perlu untuk dilatih. Nah ini bisa sampai ke level zuhudnya Abdullah bin Umar. Ini didapat dari mana? Dari keteladanan. Beliau siapa yang beliau teladani? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud memuji Ibnu Umar karena kezuhudannya atau karena orang yang paling bisa menguasai emosinya, mengendalikan emosinya, karena beliau meneladani Nabi Muhammad SAW. Maka ini pentingnya kita pentingnya kita menjadi teladan yang baik untuk putra dan putri kita. Qala Hudzaifah bin Yaman, ma minna ahadu yaftishu illa yaftishu an jaifah at-ta'na al-wasila ila al-juf aw man qila at-ta'na allati yanqulu minha al-'idham illa Umar wa ibnuhu. Ini Masya Allah, ini kata Hudzaifah ibnu Yaman. Ini saya kurang paham nih maknanya sebenarnya apa. Qala Jabir bin Abdullah ma ra'aitu ahadan illa qad malat bihi dunya aw mala biha illa Abdullah bin Umar. Jadi Jabir bin Abdullah itu mengatakan bahwasanya dunia, saya belum pernah lihat orang yang dunia itu ikut kepadanya atau dunia itu mengikuti seseorang itu ya, kecuali Abdullah bin Umar. Artinya adalah beliau sudah selesai dengan urusan dunianya sehingga beliau nggak nyari dunia lagi gitu. Tapi urusan dunia yang mengikuti Abdullah bin Umar. Allah Ta'ala alam wa ilmuhu ahkam, bahwa ilmu adalah Allah. Apa yang bisa kita ambil dari tarjamahnya Abdullah bin Umar ini adalah beliau ini adalah sosok yang tenang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ayahnya mungkin sedikit berbeda. Karena kalau putranya Abdullah bin Umar ini, putranya Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang bisa memiliki hawanya, memiliki nafsunya. Sedangkan kalau Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kita tahu sendiri ya, beliau siri-siri patu gitu ya. Jadi luar biasa tentang keteladanannya Nabi SAW. Beliau bisa merubah orang sedrastis itu. Orang yang paling keras dijadikan paling lembut, bahkan melahirkan orang yang selembut Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kita bisa mencontoh apa lagi Bu? Mencontoh kita harus mengenal kapasitas diri kita. Betul ya? Kalau dari Abdullah bin Umar itu, karena beliau adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsu, itulah saya pikir beliau kemudian bisa menahan diri dari hal-hal yang beliau tidak ketahui.
Itu luar biasa Abdullah bin Umar, dan ini semoga bisa menjadi panduan untuk kita dalam menjalani kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Kita bisa meniru dari orang-orang yang sudah kita baca sirahnya sedikit banyak. Ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Umar. Dan semoga kita bisa tanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak cucu kita. Semoga syariat Islam, syiarnya Islam ini tidak berhenti di kita, dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita bahkan sampai kita meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, sudah memasuki waktu syuruk, sudah boleh sholat langsung nih. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari kami. Insyaallah bertemu lagi di lain waktu. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.